Perintah Kaisar Naga bab 12. Layer. Xiaoyan buru-buru melangkah maju untuk mendukung Jordan. Setelah diperiksa, dia menemukan lengan Jordan patah dan butuh beberapa bulan untuk pulih. Bamin Third, kamu berani memukul anakku. Aku ingin kamu mati. Awalnya, Xiaoyan hanya ingin memberi pelajaran pada David dan membiarkannya meningkatkan ingatannya. Lagi pula masih ada pernikahan, tapi sekarang Xiaoyan hanya punya satu pikiran, yaitu membunuh David atau melakukan begitu banyak hal di depan Horendel. Di hadapan pedagang itu, dia akan malu. Xiaoyan mengeluarkan ponselnya dan memanggil semua pengawal di rumah. Semua pengawal ini disewa untuk mendapatkan banyak uang, dan mereka semua adalah pejuang. Tapi mereka jauh lebih kuat dari kepala botak itu. Mereka adalah gangster jalanan yang selalu mengikuti jejak Jordan untuk menjilat Jordan generasi kedua yang kaya. Melihat Xiaoyan memanggil seseorang, David tidak terburu-buru. Dia benar-benar duduk kembali dan minum secangkir teh lagi. Perilaku David benar-benar membuat marah Xiaoyan, dan terlihat jelas bahwa dia meremehkan mereka Xiaoyan. Keluarga, ayah, bunuh dia untukku. Aku akan membunuhnya. Jordan, yang lengannya patah, berteriak dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Layer, jangan khawatir, aku pasti akan membuang anak ini ke sungai untuk memberi makan ikan hari ini. Xiaoyan memandang putranya dengan sedih dan berjanji. Xiaoyan melihat David memiliki kekayaan, jadi dia segera mengambil tindakan, tetapi menunggu pengawal tiba. Saat ini, pintu aula pernikahan di lantai 2 dibuka, dan Sonya masuk dengan cepat. Dia ingin melihat siapa yang membuat masalah di sini. Paman Xiao, apa yang terjadi? Begitu dia memasuki pintu, Sonya bertanya pada Xiaoyan. Anak ini berani membuat onar di pernikahan anakku, dan berani memukuli anakku. Aku akan membuka toko daging di hotelmu hari ini. Xiaoyan menunjuk ke arah David yang sedang duduk di meja sambil minum teh. Saat Sonya menoleh, dia tercengang. Dia tidak pernah mengira bahwa pengacau sebenarnya adalah David, dan David tidak pergi. Tenant Chen, Sonya bertanya dengan curiga. Kenapa kamu? Apakah Nona Su aneh? David tersenyum pada Sonya. Keponakan Sonya, apakah kamu kenal orang ini? Xiaoyan mengerutkan kening. Paman Xiao, ini mungkin salah paham. Tuan Chen ini diundang untuk mentraktir ayah saya. Ini pasti salah paham. Sonya menjelaskan. Menyembuhkan? Xiaoyan semakin mengernyit. Siapa kamu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang ini sama sekali tidak tahu cara menyembuhkan. Dia baru saja dibebaskan dari sel hari ini. Dia akan sakit. Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihatnya menemui dokter. Jangan tertipu olehnya. Delia berteriak pada Sonya. Wajah Sonya menjadi dingin sesaat, tapi melihat gaun pengantin pada Delia, dia tahu bahwa ini adalah pengantin dari keluarga Xiao. Sonya menahannya dan berkata, apakah Tuan Chen menemui dokter? Saya bebas memutuskan untuk melihatnya, bukan berarti Chen tidak akan melihatnya. Ayolah, 2 pukulannya saja. Apa yang aku tidak tahu? Teman sekelas kuliah 4 tahun kami telah jatuh cinta selama beberapa tahun. Saya sakit dan masuk angin, jadi saya harus pergi ke rumah sakit. Saat hujan deras, dialah yang menggendongku di punggungnya. Jika dia bisa ke dokter, apakah dia masih perlu ke rumah sakit? Delia tampak menghina. Di matanya, David sekarang tidak berharga. Mendengar perkataan Delia, Sonya memandang ke arah David. Ia seolah mengerti kenapa David membuat onar di pesta pernikahan. Keponakan Sonya, jangan khawatir tentang masalah ini. Penyakit ayahmu, saya akan mengundang ahli dari luar negeri untuknya. Hari ini anak ini harus mati. Xiaoyan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia lebih tua dari Sonya, jadi tentu saja kamu tidak perlu bersikap sopan. Tidak, Anda tidak boleh menyentuh Tuan Chen. Sonya tiba-tiba berhenti di depan David. Dia juga mengandalkan David untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Dan Sonya tidak bisa menyaksikan kecelakaan David. Wajah Xiaoyan berubah dingin. Keponakan Sonya, apakah kamu memaksaku melakukannya? Mata Xiaoyan berkedip-kedip dengan niat membunuh, dan saat suara itu jatuh, puluhan pengawal keluarga Xiao yang penuh momentum bergegas masuk. Melihat pengawalnya telah tiba, Xiaoyan menatap David dengan mata yang lebih dingin. Paman Xiao, apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu menyentuh Tuan Chen. Setelah Sonya selesai berbicara, lebih dari selusin petugas keamanan hotel bergegas masuk dan menjaga Sonya dengan ketat. Suasana di ruang perjamuan langsung menjadi kental. Dan banyak tamu yang mundur satu demi satu, karena takut akan perkelahian yang akan berdampak pada diri mereka sendiri. Gadis kecil, kalau bukan karena ayahmu, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dalam hitungan menit. Minggir sekarang.
Bisakah Anda menghentikan saya dengan mengandalkan keamanan Anda yang rusak? Xiaoyan marah, dan dia kasar pada Sonya. Dan saat suara Xiaoyan turun, lusinan pengawal keluarga Xiao semuanya memancarkan aura. Dan aura ini saja membuat selusin penjaga keamanan menjadi pucat. Wajah Sonya memang tidak tampan, namun ia tetap melindungi David dengan erat dengan tekad di matanya. Xiao tua, apakah terlalu berlebihan untuk menakut-nakuti anak-anak pada usia tertentu? Pada saat ini, pintu ruang perjamuan dibuka lagi, dan Ruben masuk dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya.